Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Pada video ini saya dan teman-teman kelompok akan menjelaskan mengenai salah satu organisasi profesi pustakawan, yaitu ALA atau bisa disebut dengan American Library Association. Namun, sebelum masuk pada pembahasan, terlebih dahulu akan diperkenalkan tim yang bekerja sama dalam pembuatan video ini. Yang pertama yaitu Amelia Yuniati, yakni saya sendiri. Selanjutnya Tari Octavia. Yang kedua Muhammad Lutfi Fatoni dan Sri Engla Debi. Pada video ini poin-poin yang akan dibahas yaitu yang pertama tentang profil dari ALA, yang kedua syarat untuk menjadi anggota ALA, yang ketiga aktivitas dalam setahun seperti conference dan lain-lain, yang keempat keuntungan pustakawan bergabung dalam ALA. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan, yang mana pembahasan pertama kita membahas tentang profil dari ALA. Berikut logo dari ALA. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dari ALA. ALA dibentuk pada tanggal 6 Oktober 1876, jenis LSM Nirlaba. Markas besar berada di Chicago, berlokasi di Chicago dan Washington DC, Amerika Serikat. Pada tahun 1876, di pameran 100 tahun yang bertempat di Philadelphia, 103 pustakawan yang terdiri dari 90 pria dan 13 wanita menanggapi seruan untuk konvensi pustakawan yang akan diselenggarakan pada tanggal 4-6 Oktober di Historical Society of Pennsylvania. Di akhir pertemuan, menurut Ed Holey, dalam esainya ALA Ed 100, daftar nama dibagikan untuk ditandatangani oleh mereka yang ingin menjadi anggota. Sehingga tanggal 6 Oktober 1876 ditetapkan sebagai tanggal berdirinya ALA. Di antara 103 pustakawan yang hadir adalah yang pertama Justin Windsor, Boston Public dari Harvard, selanjutnya William Frederick Paul dari Chicago Public Newberry, selanjutnya Charles M. Carter dari Boston Atheneum, selanjutnya Melvin Dewey dan Richard Roger Bowker. Para peserta yang hadir berasal dari barat sampai ke Chicago dan dari Inggris. ALA disewa pada tahun 1879 di Massachusetts. Kantor pusatnya sekarang berada di Chicago. Justin Windsor adalah presiden pertama dari ALA dari tahun 1876 hingga 1885. Tahun 1911, Teresa Elmendorf menjadi presiden wanita pertama ALA. Selanjutnya, poin pembahasan kedua yaitu tentang visi dan misi ALA, yaitu untuk mempromosikan layanan perpustakaan dan kepustakawanan. ALA memberikan kepemimpinan untuk pengembangan, promosi, dan peningkatan layanan perpustakaan dan informasi. ALA menyediakan lingkungan di mana semua anggota, terlepas dari lokasi atau posisi, memiliki kesempatan untuk partisipasi, berkontribusi, dan mendapat manfaat dari kegiatan dalam asosiasi mereka. ALA beroperasi secara efektif, efisien, kreatif, dan bertanggung jawab secara sosial untuk mencapai misinya. Tujuan ALA bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuat keahlian kolektif pekerja perpustakaan dalam fungsi inti melalui pembangunan komunitas, advokasi, dan pembelajaran. ALA melengkapi dan memimpin advokat untuk perpustakaan, masalah perpustakaan, dan profesi perpustakaan, serta memainkan peran kunci dalam merumuskan undang-undang, kebijakan, dan standar yang mempengaruhi layanan perpustakaan dan informasi. Syarat menjadi anggota ALA American Library Association. Keanggotaan ALA terbuka untuk individu, organisasi, dan nirlaba serta bisnis yang tertarik untuk bekerja sama mengubah dunia menjadi lebih baik melalui pustakaan dan pustakawan. Untuk menjadi anggota American Library Association (ALA) dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.
Yang pertama, kunjungi halaman keanggotaan ALA atau halaman bergabung keanggotaan ALA dapat dihubungi di membership atau 800.545.2433. Penelepon internasional digunakan 1.312.944.6780. 2. Pilih jenis keanggotaan yang cocok untuk Anda. Jenis keanggotaan termasuk keanggotaan pribadi, keanggotaan organisasi, keanggotaan siswa, dan banyak lagi. 3. Mengisi formulir aplikasi keanggotaan dan membayar iuran keanggotaan. Iuran bervariasi tergantung pada peran Anda dalam pekerjaan perpustakaan, jenis keanggotaan, dan faktor lainnya. 4. Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan, Anda dapat menghubungi ALA member. Aktivitas ALA. ALA dan divisi-divisinya mengadakan banyak konferensi sepanjang tahun. 2 konferensi terbesar adalah konferensi tahunan dan pertemuan pertengahan musim dingin yang sekarang disebut dengan Live Learn. Pertemuan pertengahan musim dingin biasanya diadakan pada bulan Januari dan berfokus pada konsep desain sesi yang inovatif. Sedangkan konferensi tahunan biasanya diadakan pada bulan Juni dan berfokus pada program pameran dan presentasi. Konferensi tahunan ALA terkenal karena menjadi salah satu konferensi profesional terbesar yang pernah ada, yang biasanya menarik lebih dari 25 peserta pada tahun 2020. Wanda Cameron adalah presiden pertama dalam 75 tahun terakhir yang memimpin konferensi tahunan yang dijadwalkan untuk Chicago pada bulan Juni 2020. Dibatalkan karena pandemi COVID-19. Keuntungan pustakawan bergabung dengan ALA atau American Library Association. Berikut adalah beberapa keuntungan bergabung dalam organisasi profesi pustakawan. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme. Bergabung dalam organisasi profesi pustakawan dapat membantu pustakawan dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas diri. Yang kedua, memperluas jaringan. Bergabung dalam profesi pustakawan dapat membantu pustakawan dalam memperluas jaringan dan relasi dengan sesama pustakawan. 3. Mempermudah kerjasama. Bergabung dalam organisasi profesi pustakawan dapat mempermudah kerjasama pustakawan dalam mengembangkan perpustakaan yang mereka kelola dan saling melengkapi. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan. Bergabung dalam organisasi profesi pustakawan dapat membantu pustakawan dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Organisasi profesi pustakawan dapat membantu pustakawan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memberikan layanan perpustakaan yang lebih baik. Yang kelima, menegakkan kode etik. Bergabung dalam organisasi profesi pustakawan dapat membantu pustakawan dalam menegakkan kode etik profesi. Organisasi profesi pustakawan dapat membantu pustakawan dalam memahami dan menerapkan kode etik profesi yang berlaku. Yang keenam, pendidikan dan pembinaan. Bergabung dalam organisasi profesi pustakawan dapat membantu pustakawan dalam mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan keterampilan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.